Selanjutnya saya mau bahas mengenai import komponen di React dan Vue. Kalau mau import komponen di React itu caranya seperti ini, kemudian di render di CSS-nya. Kita ulang dari awal aja. Misalnya kita mau import com1 di folder src ini, tinggal ketik aja com1. Nah biasanya itu udah ada autocomplete-nya, tinggal tab aja, dia biasanya muncul import otomatis. Save, tampilannya jadi seperti ini. Nah kalau misalnya di Vue hampir sama, kita import di sini, tapi kita harus taruh di sini di properti namanya komponen. Kalau React nggak perlu seperti ini ya, cuman istimewanya dari Vue ini itu kita bisa ubah titik ini jadi add seperti ini. Add ini artinya adalah root dari projectnya, root dari src ini. Add ini artinya adalah folder src, kemudian folder komponen, baru masuk ke com. Ini kalau misalnya kita lihat di browser, hasilnya bisa terrender. Atau misalnya pakai titik-titik tadi juga bisa. Hasilnya masih sama, bisa terrender. Cuman yang saya kurang suka dari Vue itu harus ada ini, sama ketika import. Misalnya kita ketik com. Terus ini kan ada autocomplete-nya ini. Kalau kita ketik tab, dia itu ada tulisan Vue di belakangnya ini. Saya kurang suka, biasanya harus saya hapus dulu gitu. Cuman yang tadi ini, yang tanda add di sini itu, ini saya suka banget karena memudahkan import ya. Jadinya itu kalau misalnya komponen kita udah banyak, ada di banyak subfolder, itu tuh akan lebih mudah kalau pakai add seperti ini. Absolute import kalau nggak salah namanya. Kalau misalnya di React, kalau misalnya komponennya udah banyak, itu kita bakalan nemu, misalnya kita mau import komponen dari folder-folder di atasnya itu, kita bakal menemui codingan yang seperti ini. Jadi kita bakal banyak menemui codingan seperti ini. Nggak jarang kalau ininya ada banyak banget gitu. Nah, tumpuk-tumpukan seperti ini. Nah, ini saya kurang suka dari React ya, walaupun sebenarnya kita bisa import otomatis, cuman kalau misalnya ada banyak nama komponen yang mirip, repot juga sih. Nah sebenarnya React itu bisa dibikin kayak Vue ya, tapi ada settingan khususnya. Nah caranya itu kita bikin file namanya jsconfig.json. Ini saya barusan bikin di root project React.js-nya. Nah di sini tapi kelihatan kayak ada error gitu ya, tapi sebenarnya ini nggak masalah sih, working aja sih. Nah isi dari file ini tuh ini base URL sama include ini. Saya dapatnya dari artikel ini sih di dev2. Setelah selesai dibikin file ini, itu kita bisa ubah ini jadi gini aja, karena base URL-nya sekarang adalah src. Kemudian kita tes di browser, hasilnya aman aja sih. Cuman kalau misalnya mau pakai jsconfig ini, terminalnya itu yang startnya itu harus di restart seperti ini. Kemudian ada satu hal lagi yang mau saya tunjukkan mengenai perbedaan antara React dan Vue ini, yaitu komentar di prop. Nah, misalnya kita ada punya komponen yang punya prop banyak seperti ini di React.js. Kemudian di Vue juga propnya ada banyak, misalnya ini misalnya komponen 1 tadi. Terus misalnya kita mau kasih komentar di prop React.js, itu kita bisa kasih komentar dengan biasanya pencet Ctrl/, dia langsung bisa komentar. Nah kalau di Vue itu nggak bisa seperti itu ya, sayangnya. Itu kalau di pencet Ctrl/, dia malah nggak komentar, malah error. Biasanya sih kalau udah kayak gini saya harus duplikat dulu ya, duplikat ini di komentar, kemudian ini dihapus. Nah seperti ini. Itu kelemahan dari Vue ya menurut saya. Nah kalau misalnya teman-teman punya cara yang lebih canggih, mungkin bisa share caranya. Itu dia mengenai video kedua perbandingan antara React dan Vue.